Di Sukabumi ada desa wisata Cisarua. Katanya alamnya indah dan banyak bunga yang mekar. Selamat siang Bapak Ibu dari BPD Wilujeng Sumping di DKI Jawa. Kalau TNI sama polisi itu menjaga keamanan, katanya kita menjaga stabilitas Pak gitu. Tapi rupanya nggak cukup Pak kita menjaga stabilitas, kita pun diminta untuk kontributor terhadap pertumbuhan ekonomi dengan Undang-Undang P2SK itu ya Pak ya. Keadaan global dan masalah El Nino ini juga berdampak kepada tekanan inflasi kita pangan. Kemudian sependapat Pak dengan Bapak, kita mendorong menarik investasi. Alhamdulillah Jawa Barat Pak itu termasuk yang terbesar, masih nomor 1 di Indonesia Pak. Sebetulnya memang di Undang-Undang BI 23 tahun berapa? 99 itu terus berkembang Pak. Sampai kemudian tadi tugas BI kemudian bertambah sejalan dengan adanya undang-undang lain di samping undang-undang BI ya tadi undang-undang perluasan kecepatan sistem keuangan. Sehingga di situ ditambahkan bahwa BI itu harus mensupport pertumbuhan gitu. Tadinya di undang-undang BI betul-betul menjaga stabilitas, baik tadi disampaikan Pak Bambang, stabilitas dari sisi harga, inflasi maupun terhadap nilai tukar gitu ya. Jadi ada katanya trilema Pak kebijakan. Kalau kita kebijakan moneternya mau tidak independen, maka di situ ada lagi pilihan kapital mobilitas. Karena tadi kita ekspor impor tergantung, kemudian kita tergantung pinjaman luar negara, maka kapital itu apakah mau kita kontrol atau tidak kita kontrol. Nah ini akan berdampak kepada nilai tukar Pak katanya gitu Pak. Makanya ada apakah fixed exchange rate, apakah capital mobility-nya free, apakah moneternya independen atau enggak Pak. Kita ini sepertinya, seperti memang iya Pak, tadi yang Pak Jeffy ceritakan dan seperti beberapa negara di literatur ini mengatakan Eurozone, even US, mereka menggunakan yang nilai tukarnya tidak fix Pak, tapi diserahkan kepada mekanisme pasar. Kan kita juga begitu Pak statementnya. Lalu lintas, kita pun sebenarnya kita berikan Pak, dan tapi moneter kita sangat-sangat independen. Untuk menjaga independensi inilah yang kemudian memerlukan inovasi kebijakan Pak. Bank Indonesia melakukannya dengan mengembangkan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran yang kemudian dinamakan dengan bauran kebijakan Pak. Kalau Bapak sering dengar policy mix itu Pak. Ketika perbankannya tidak bisa berkembang, BI melihat ekonomi keuangan syariah ini adalah salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Pak. Maka kita perlu membangun ekosistemnya Pak. Makanya kita masuk di ekonomi pesantren Pak, karena pesantren salah satu. Tapi tidak ada pesantren, tetapi juga non pesantren, wirausaha muslim, wirausaha muda UBI ya, wirausaha muda Bank Indonesia, itu kita lengkapi dengan infrastruktur secara syariah nih Pak. Misalnya sertifikasi halal, mereka kita bantu Pak yang self declare, kita bekerja sama dengan BP POM. Jadi intinya kita berharap ekonomi keuangan syariah bisa poinnya menjadi lebih besar. Ini kan masalah katanya bedanya Pak antara apa namanya nikah dengan kawin Pak. Agak bercanda nih Pak ya. Bedanya S katanya Pak. Yang satu pakai surat Pak, yang satu usah. Nah itu kan akadnya yang beda Pak ya. Dia dalam kegiatan ekonomi syariah dia sama Pak. Tapi harapannya Pak, pesantren yang berkembang, kegiatan perekonomian berkembang, ini masuknya ke perbankan syariah Pak. Tetapi ternyata nggak cukup Pak. Kenapa nggak cukup? Perbankan syariah ini harus juga kompetitif Pak. Nggak bisa cuma gara-gara mau mengembangi agama, kemudian orang tidak berpikir rasional. Ternyata orang kita rasional Pak. Iya. Kalau nggak lebih menguntungkan nggak di 100%, ngapain saya taruh di ekonomi di perbankan syariah? Katanya gitu Pak. Makanya Pak di tataran nasional di merger Pak Bank Syariah supaya ini daya saingnya jadi kompetitif Pak. Kita ada di Cianjur Pak, itu ada beberapa pesantren, salah satu tadi yang kata Itisom juga ada beberapa Pak ya, salah satu Itisom yang sebagai nanti kita sebagai lokomotifnya Pak, itu yang mendorong padi semua Pak, ada beberapa pesantren. Sekarang kita baru 5 Pak, insya Allah di tahun depan kita akan tambah. Sama seperti kayak Itifak Pak sebagai pusatnya nanti agregatornya dengan beberapa pesantren lainnya. Kita akan mendorong dia sebagai yang agregatornya untuk dari beberapa pesantren lainnya untuk menyalurkan ke beberapa pasar Pak. Tadi katakan Pak Bambang antara pasar-pasar yang tradisional, tapi juga ada yang ke
hilirisasinya Pak, seperti ada salah satu di Bogor tuh namanya empty farm tuh Pak, yang untuk bagaimana beras itu akan dia akan diolah Pak, salah satunya juga untuk haji atau umrah itu dan sebagainya itu. Mereka kita jadi semuanya kita circular Pak, lengkap secara kita tercapai di tahun depan. Satu pantun Pak Devi, hujan-hujan enaknya makan Indomie. Apalagi sambil ngopi dan nonton TV biasa. DPD konsisten jaga inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Insya Allah warga Jabar sejahtera dan selalu happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.